Shalom Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, gereja kita punya tema bulan Mei ini adalah Allah Roh Kudus. Ya, oleh sebab itu kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji kepada murid-muridnya yang jumlahnya kira-kira 120 orang, ya. Aku akan mencurahkan Roh Kudusku ke atas kamu, ya. Sebelum mereka memberitakan Injil, sebelum mereka menjadi saksi Kristus, ya, Tuhan berjanji akan mencurahkan Roh Kudusnya atas murid-murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan katakan, engkau akan menerima kuasa. Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi Kristus, ya, Tuhan ingin terlebih dulu memberikan Roh Kudusnya. Dan ketika mereka menerima Roh Kudus, mereka akan menerima kuasa. Ya, artinya apa yang bisa kita lihat dari ayat ini? Ya, ketika Injil diberitakan, maka di situ ada demonstrasi kuasa Allah. Ya, selalu bahwa pemberitaan Injil selalu diikuti dengan tanda-tanda ajaib, dengan tanda-tanda mujizat. Nah, sudah perhatikan kata kuasa dalam ayat ini. Di dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis, yang punya akar kata dari kata dinamis. Artinya dunamis ini selalu bergerak. Yang kedua, ya, juga berasal dari kata dinamit. Artinya punya daya ledak yang luar biasa. Dunamis, kuasa ini punya power yang sangat luar biasa, sangat dahsyat, ya, yang membuat orang buta melihat, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengarkan, orang bisu berbicara, bahkan orang mati dibangkitkan, ya. Punya daya ledak yang luar biasa. Dan juga berasal dari kata dinamo. Dinamo adalah motor penggerak dari sebuah mesin. Artinya kalau kita terima dunamis, kita akan menjadi penggerak kebangunan rohani, penggerak pertobatan jiwa-jiwa. Nah, itu yang Tuhan janjikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Oleh sebab itu, janji Tuhan berlaku sampai hari ini. Ya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sayangnya, ada banyak orang Kristen yang tidak percaya lagi akan kuasa dan mujizat Tuhan. Loh, mujizat Tuhan itu kan terjadi zamannya Kisah Para Rasul. Kuasa Tuhan terjadi pada saat Tuhan Yesus masih hidup. Sekarang tidak ada lagi kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk kesombongan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja kami, ya, disertai dengan tanda-tanda ajaib, disertai dengan kuasa-kuasa Tuhan. Ketika kami mendoakan orang-orang kerasukan, orang setan-setan keluar, mereka akan berlari ketika mendengarkan suara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ada kesembuhan terjadi, ada mujizat Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu izinkan hidup kita itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab kata firman Tuhan, ketika kuasa Tuhan turun, ketika Roh Kudus turun atas kita, maka kuasa Tuhan akan nyata di dalam hidup kita. Kita coba ayat berikutnya, kita lihat dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular maut, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka.
Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sekali lagi bahwa firman Tuhan meneguhkan, ya, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada orang-orang percaya. Tidak dikatakan oleh ayat ini tanda-tanda ini akan menyertai hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala sidang, penginjil. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi tanda-tanda ini menyertai siapa? Orang-orang percaya. Bukan cuma para pendeta, gembala sidang, penginjil, hamba-hamba Tuhan. Tetapi kuasa Tuhan juga berlaku bagi setiap orang-orang percaya sekalipun mereka bukan pendeta. Ya. Itu janji Tuhan. Oleh sebab itu, ya, mari kita mau belajar hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Ya. Kita akan menerima kuasa yang dahsyat yang bisa mengusir setan. Orang-orang yang dirasuk oleh kuasa gelap akan kita usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Orang-orang sakit kita tumpang tangan, akan terjadi impartasi kesembuhan dari surga, dan orang sakit tersebut akan disembuhkan di dalam kuasa nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari izinkan hidup kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus, dan orang-orang yang penuh Roh Kudus akan punya kuasa yang sangat dahsyat, akan menyertai ketika Injil diberitakan. Tanda-tanda ajaib akan menyertai orang-orang percaya. Oleh sebab itu, mari dimanapun Anda berada mengikuti ibadah doa pagi secara online, izinkan hidup kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kuasa Tuhan dan dinyatakan, banyak jiwa-jiwa bertobat dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Saya kita percaya bahwa firman Tuhan akan memberkati setiap saudara yang mengikuti ibadah doa pagi secara online. Dan ketika di pagi hari kita membuka fajar dengan memuji dan menyembah Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, maka saya kita percaya sepanjang hari ini hidup kita akan Tuhan buat berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.